Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Salatu warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Zoom meeting ini di mana setelah sekian lama ya ada pembelajaran dan kita baru bisa membuat event lagi untuk online pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami seperti biasa dalam satu bulan itu ada beberapa acara atau kegiatan agenda yang salah satunya adalah ngopi waris. Nah, pada malam hari ini ya. Tak lupa salam beri salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkannya syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan belajar ataupun sharing lah ya karena malam hari ini kita nama eventnya atau kegiatannya adalah Ngopi Waris. Nah, ini singkatan dari Ngobrol Online Perihal Ilmu Waris. Nah, di mana kita dalam kehidupan kita pasti banyak yang merasakan ya ketika adanya kasus waris masih bingung bagaimana untuk penyelesaiannya. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya pada kami. Nah, itulah yang kami coba angkat pada malam hari ini. Nah, kita sambil nunggu yang lain, tidak menunggu saat kita buka saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar atau sharing ya, ngopi waris tadi. Ya mungkin bisa jadi belajar juga, nambah wawasan bagi siapa saja yang menonton atau mengikuti Zoom dan menonton rekaman ini nantinya. Ngopi waris ini ngobrol online perihal ilmu waris, di mana banyak sekali hal-hal yang ditanyakan kepada kami, kepada Kafah Waris Center, kepada Ustadz Muhammad Isron Ramli, ya perihal-perihal yang itu banyak hal umum dan juga hal-hal yang penting sebenarnya untuk diketahui oleh kita umat muslim. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ini di tengah masyarakat inilah yang kami coba angkat dan kita coba bahas setiap minggunya atau setiap bulannya ya, setiap bulannya dalam ngopi waris ini. Dan kali ini kita coba mengangkat ketika adanya pertanyaan ya, ketika ayah wafat, harta mana yang diwariskan? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Makanya jangan bingung lagi nantinya karena memang orang tua kan ada dua tuh ya, ada ayah, ada ibu. Nah, terus terus harta ayah yang mana gitu ya, harta ibu yang mana tuh harta bersama katanya. Nah, jadi untuk itu kita harus pahami betul-betul bagaimana secara keseluruhannya. Nah, untuk ngopi waris ini nanti akan diawali dari saya, dari kami ya, khususnya dari saya akan mencoba mengangkat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat dan kita akan coba tanyakan kepada Ustadz. Nah, nanti Ustadz akan coba bantu menjawab. Dan nanti setelah selesai eh, sesi ngobrol tentang yang sering dipertanyakan masyarakat itu, baru nanti kami akan buka kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini juga bisa ngobrol bareng ya, ngobrol untuk masalah ini. Atau kalaupun tidak ada masalah ini, maka bisa mencoba pertanyaan lain, silahkan saja. Nanti akan kita coba bantu jawab selama itu masih yang umum dan normal. Nah, barangkali itu ya pembuka dari saya. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada beberapa orang. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Rahmat Junaidi, saya founder dari Kafawari Center bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli, di mana kami mencoba membantu masyarakat dalam hal ini membentuk sebuah lembaga training, di mana lembaga training ini khusus untuk ilmu faraid, ilmu waris yang mana ilmu yang dibutuhkan tapi pada bingung mau kemana, tapi sekarang kami sudah mencoba agar banyak masyarakat muslim juga bisa memiliki ilmunya, artinya bisa belajar bersama Kafah Waris Center. Jadi lembaga training yang kami bangun namanya Kafah Waris Center dan kami domisili di Kota Medan. Nah, walaupun di Kota Medan, alhamdulillah kami sudah memiliki
alumni ya peserta yang mengikuti belajar bersama Kava Waris Center ini mulai dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah banyak di kota besar Indonesia sudah tersebar alumninya karena kita selalu menyelenggarakan baik itu online maupun offline. Nah, kalau online inilah bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, Alhamdulillah, nah kita akan terus membagikan ilmu ini. Dan banyak juga pembelajaran yang tidak hanya training karena adanya permintaan ya, tidak bisa sempat ikut Zoom, maka ada juga mentoring. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan nanti join dalam WAG kami dan juga nanti ada info, silakan diikuti. Barangkali itu dulu perkenalan ya. Nah, mungkin saya tambahkan nanti ada Ustadz Muhammad Yusron Ramli bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di sini bersama Kava Waris Center, join Zoom ilmu warisnya. Maka sedikit informasi bahwa Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini alhamdulillah ya telah banyak membantu masyarakat Muslim untuk menyelesaikan kasus-kasus waris yang ada di ya sekitar. Maka sudah membantu mulai dari berbagai kalangan ya, ada pengusaha, ada pegawai dan lainnya. Dan Ustadz Muhammad Yusuf Ramli ini adalah seorang trainer ilmu waris dengan metode Bagan dan merupakan pewaris sanad mutasil kitab ilmu faraid Matan Rahabiyah. Dan alhamdulillah pernah juga menyelesaikan salah satu kasus di mana ada ahli waris itu sudah sampai 300 orang, Bapak Ibu. Nah, 300 orang yang harus diselesaikan, bayangkan begitu banyaknya. Nah, itu bagaimana? Kan karena kasus waris dari seorang sultan ya. Kayak anak sultan yang terus ya ternyata banyak yang belum dibagikan dan kita coba selesaikan. Alhamdulillah itu juga telah selesai dan sudah diakui oleh MUI. Nah, itu aja mungkin perkenalan singkat sebelum kita lanjut. Maka Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Suaranya Ustadz? jelas ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita. Dan Alhamdulillah. sudah dibuka Ustadz dan sudah perkenalan juga. Nah, sesuai Ya, dengan tema kita, jadi kita akan coba membahas pada malam hari ini yaitu bagaimana ketika ayah wafat, maka harta mana yang diwariskan. Begitu Ustadz ya. ya, siap. Nah, jadi Bapak Ibu, kita coba ikuti ya alurnya. Kami akan mencoba berbagi dulu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan nanti Ustaz akan membantu jawab. Dan setelah itu kami akan buka kesempatan. Jadi Bapak Ibu juga bisa eh, ini menjadi tambahan untuk bekal dan juga nanti bisa disimpan pertanyaannya nanti bisa ditanyakan setelah kita kasih kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Alhamdulillah ketika kita belajar ilmu waris itu ternyata mudah dan menyenangkan, banyak yang sudah merasakannya. Nah, sekarang ternyata masih banyak juga yang masih bertanya. Nah, makanya kami coba angkat kasus-kasus yang sering ditanyakan. Nah, salah satunya yang pada malam hari ini yaitu bagaimana ketika ayah wafat, harta mana yang diwariskan. Nah, untuk ini langsung saja, Ustadz, kita langsung Ustadz ya. Ya, oke Pertanyaan-pertanyaan baik ini siap. tentunya berdasarkan tema yang kita angkat pada malam hari ini, maka kita paham betul yang harus ditanyakan pertama kali atau dipahamkan kepada orang-orang tentunya yang sering ditanyakan yaitu gini, Ustaz. Sebenarnya apa itu harta waris? Biar nggak salah nih, karena ada juga bagaimana dengan harta yang sudah dibagikan sebelum ayahnya wafat. Apakah itu termasuk harta waris? Nah, itu Ustaz. Boleh beri bantu Ustaz. Pertanyaan pertamanya apa Ya, itu harta waris? Mungkin bisa dilanjut kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, moderator Pak Rahmat. Jadi ketika kita berbicara tentang harta waris, maka mau tidak mau kita pasti akan memulai dari pembahasan tentang eh, apa namanya pembagian harta itu sendiri ya. Jadi kita tahu bahwa yang disebut dengan pembagian harta waris itu adalah ketika ada orang yang wafat, lalu kemudian ada harta yang dia tinggalkan, lalu kemudian harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanyakan, jadi apa itu harta waris? Jadi harta waris itu adalah harta yang dibagikan dari orang yang sudah wafat kepada ahli waris yang hidup ya, tentu saja setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Nah, gitu singkatnya, Pak. Oke, baik. Jadi kalau begitu Ustaz kan jelas tuh. Tapi ini ada juga ya.
apakah semua harta itu ya? Apakah semua harta yang ditinggalkan mayit disebut harta waris? Nah, Iya, jadi yang pertama mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad yang belum terjawab ya. Lalu bagaimana dengan harta yang sudah dibagikan katakanlah oleh orang tua sebelum beliau wafat ya, katakanlah masih hidup ya, ada bagi-bagi harta kepada anaknya. Nah, perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang hukum waris, maka perlu kita pahami tentang namanya rukun waris ya. Rukun itu artinya sesuatu yang harus ada ketika kita bicara tentang pembagian harta waris. Nah, apa itu rukun waris? Yang pertama ada mayit ya. Jadi ada orang yang wafat. Yang kedua ada ahli waris dan ada yang ketiga ada hartanya. Jadi eh, yang pertama itu ada mayit. Artinya ada yang wafat. Jadi dia seorang muslim yang wafat. Sehingga ketika ada orang yang belum wafat, lalu kemudian dia sudah membagi-bagikan hartanya, maka harta yang dibagikan itu tidak disebut harta waris ya, itu disebut sebagai harta hibah ya atau hadiah dari orang tua kepada anak. Kenapa? Karena belum terpenuhi rukunnya yaitu belum ada yang wafat. Nah, gitu ya yang perlu kita pahami sehingga jelas bahwa disebut harta waris itu kalau dibagikan setelah wafatnya mayit. Kalau sebelum mayit wafat ya artinya orang tua masih hidup itu disebut sebagai harta hibah. Kalau harta hibah maka tentu saja hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum tentang hibah harta ya dari orang tua ke anak. Nah, kemudian ini yang belum tuntas tadi ya di pertanyaan yang pertama tadi. Nah, kemudian yang barusan ditanyakan, apakah semua harta yang ditinggalkan oleh mayit itu menjadi harta waris? Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa yang disebut dengan harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah ditunaikan hak-hak atau kewajiban yang ada di dalamnya. Nah, dari sini kita pahami bahwa ketika orang tua wafat, lalu ada harta yang ditinggalkan, itu belum menjadi harta waris ya. Kenapa? Karena itu masih disebut dengan tirka ya. Tirka itu harta peninggalan. Nah, menjadi harta waris itu kalau sudah ditunaikan kewajiban yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi kewajibannya itu yang ma'ruf ya, yang banyak dikenal orang itu seperti biaya pengurusan jenazah. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan mimba diwasiatin audain. Setelah dibayarkan hutan dan juga dipenuhi wasiatnya. Nah, gitu ya, Pak Rahmat. oke, jadi jelas ya, Pak Ibu ya. Nah, jadi kan Ustadz kalau dikatakan, bentar ya, dikatakan adanya harta yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, harta yang ditinggalkan ini ya ada sebagian orang yang mengatakan ya ini belum bisa dibagikan. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal lain lah, mungkin karena masih ada orang tuanya, ibunya dan lainnya. Nah, tapi pertanyaan banyak yang penting yang jadi pembelajaran kita di sini adalah apakah harta yang ditinggalkan boleh langsung dibagi ke ahli waris atau tidak? Karena banyak sekali di antara kejadian yang ada saat ini itu tidak langsung dibagi. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi begitu seseorang itu wafat, ya, begitu seseorang itu wafat, maka harta yang dia tinggalkan itu otomatis berpindah ke pemilikan, ya, berpindah ke pemilikan kepada ahli waris yang berhak. Jadi, kalau kita kembali kepada konsep Islam, di dalam Islam itu kan bahwa seluruh harta itu adalah milik Allah ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi lamnya itu adalah lil milkiyah. Jadi kepunyaan Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi ini. Termasuk harta yang dititipkan kepada seseorang. Sehingga ketika seseorang itu wafat, maka kepemilikan hartanya itu kembali kepada pemilik hakiki yaitu Allah. Dan Allah yang kemudian membagikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, yang dikehendaki Allah itulah yang kemudian dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran. Kita bisa baca di surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Sehingga ketika seseorang itu wafat, maka otomatis tuh
harta yang dimilikinya pindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Nah, tetapi tentu saja setelah ditunaikan yang tadi kita sebutkan ya. Jadi dibayarkan biaya pengurusan jenazah, ditunaikan bayarkan hutang-hutangnya maupun wasiatnya dan seterusnya. Nah, gitu, Pak ya. Jadi boleh langsung dibagikan seharusnya Ustaz ya. Iya, Jadi boleh. kalau ada yang mengatakan itu masih harta panas atau apa itu, nah ini mungkin yang menjadi sering masukan itu. Nah itu kalau dari Ustadz gimana menjelaskan kepada keluarga yang masih ada mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu. Belum lagi berapa hari sudah dibahas mungkin harta waris, nah itu dianggap salah gitu Ustadz. Ya, jadi Ada nggak memang mungkin yang gitu? sah ya. Jadi yang seharusnya memang harus segera dibahas itu adalah begitu wafatnya mayit itu adalah yang tadi itu kewajiban-kewajiban tadi itu yang sesegera mungkin ditunaikan, terutama menyangkut tentang hutang, ya kan? Karena di dalam hadis itu kan disebutkan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi ruh seorang mukmin itu masih menggantung oleh utangnya sampai kemudian ditunaikan oleh ahli warisnya. Jadi memang begitu mayit wafat yang harus segera ditunaikan itu adalah segera dibayarkan hutang-hutangnya ya. Kalau memang sudah selesai semua, artinya biaya pengurusan jenazah sudah selesai, hutang sudah selesai, wasiat juga sudah ditunaikan, maka status harta yang belum dibagikan itu menjadi namanya kalau dalam fikih itu namanya syirkatul amlak. Jadi mereka berserikat di dalam memilikinya ya seperti itu ya. Berarti di dalam itu ada kepemilikan bersama. Nah, tentu saja namanya kepemilikan bersama semakin cepat diberikan kepada hak masing-masing itu kan semakin bagus supaya kemudian istilahnya mencegah ada yang istilahnya itu saling menggunakan harta yang bukan haknya di antara ahli waris. Nah, gitu. Ya itu memang hanya tadi Ustadz ada apa ya mungkin ya untuk ke orang-orang yang mungkin menganggap kalau hal-hal tersebut sebaiknya jangan dilakukan dulu. Nah, ini bagaimana menyampaikan kepada pihak keluarga untuk hal-hal seperti ini. Eh, Mungkin ada mungkin masukan dari Ustaz. Kan ini yang sering tanyakan juga, Ustaz. Iya. Jadi seperti tadi ya. Jadi memang eh, yang menjadi fokus keluarga itu adalah yang seperti tadi ya, menunaikan kewajibannya dulu ya. Eh, Kalau memang oke, sudah Ustaz, maaf, Ustaz. Kita selesai, anggap ini kewajiban sudah oh kalau dilakukan, tapi kewajiban sudah langsung selesai. dibagi, minta dibagi juga. Tapi Ya, keluarga menyatakan itu jangan, itu tabu, kan itu nggak baik gitu. iya. Sebenarnya kalau dari sisi tabu atau tidak, tidak ada ini ya, tidak ada nas yang menjelaskan bahwa itu tabu ya. Tapi secara hukum syara itu menjadi kepemilikan bersama ya. Jadi tinggal disepakati saja. Jadi kan itu menjadi kepemilikan bersama, nah tinggal dimusyawarahkan, disepakati bagaimana teknisnya ya. Minimal di atas kertas itu sudah diketahui haknya masing-masing. Nah, seperti itu. Em, Oke, ya artinya ini sudah ketentuan yang memang mungkin kayak seperti dalilnya Ustaz, untuk menguatkan gitu. Memang harus dibagi gitu sebaiknya. Mungkin itu yang sering ditanyakan juga Ustaz. Iya, jadi Ya. mungkin sering ditanyakan ya, kapankah waktu terbaik ya, Nah, waktu kalau untuk terbaik terbaiknya, untuk membagi harta waris tersebut. Sebenarnya kalau dikatakan waktu terbaik, namanya menyampaikan hak orang kan semakin cepat semakin bagus ya. Jadi kalau misalnya hak itu masih dimiliki secara bersama, maka kapankah itu disampaikan kepada masing-masing? Jawabnya semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Karena mencegah terjadinya apa namanya yang tadi saya sampaikan. Di situ kan eh, jadi dalam Al-Quran itu disebutkan tilka hududullah. Jadi ini adalah hududullah, batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada sebuah tanah, anggap aja harta warisannya itu adalah tanah ya. Jadi seolah-olah Allah itu memberikan batasan-batasan di tanah itu berupa kapling-kapling sesuai dengan hak masing-masing ya. Jadi misalnya istri kaplingnya seperdelapan ya. Lalu ibu kandung kaplingnya seperenam misalnya. Lalu anak-anak itu kaplingnya mereka berbagi 2/1 dari sisa yang ada. Nah, itu mereka masih
memiliki secara bersama. Nah, tentu saja eh, semakin cepat haknya ini diberikan kepada masing-masing ahli waris itu semakin bagus. Kenapa? Karena kalau semakin ditunda, kita tidak tahu besok lusa misalnya ada salah satu di antara ahli waris yang wafat. Kalau di antara salah satu ahli waris itu ada yang wafat dan harta belum dibagikan, maka nanti bagiannya itu akan diturunkan lagi kepada ahli waris yang lainnya. Kalau dalam ilmu waris namanya munasahot nantinya ya. Nah, itu akan semakin rumit lagi. Belum lagi mungkin ya bisa jadi di antara ahli waris itu ada yang memiliki kebutuhan ya, kebutuhan dan kebutuhan itu bisa dipenuhi dari harta waris orang tuanya. Nah, itu lebih bagus lagi ya kan seperti itu. Kenapa? Karena waris ini merupakan salah satu bagian daripada yang disebut dengan asbabut tamalluk yang halal ya. Jadi apa namanya? Sebab kepemilikan yang Allah jadikan sebagai jalan rezeki bagi seseorang yang halal untuk kemudian dimilikinya. Nah, gitu, Pak. Oke, semoga sudah menjawab ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin nanti Bapak Ibu kita kasih kesempatan juga. Tapi itu saya yakin Bapak Ibu juga sama, pertanyaan itu sering muncul ketika ada ayah wafat itu belum boleh dibagi karena ibunya masih ada, betul ya. Nah, ini makanya itu Ustadz, yang kita pingin apa tadi yang untuk penyampaiannya. Jadi Bapak Ibu tadi disebutkan Ustadz bahwa itu perlu memang sebaiknya segera dilakukan karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ke meninggalnya ayah. Karena bisa saja ahli waris yang seharusnya sudah mendapatkan harta bagiannya, tapi karena tidak dibagikan, akhirnya tidak mendapatkan hartanya. Dan akhirnya bisa jadi ya ke bawahnya juga bisa berpengaruh. Nah, inilah yang penting agar seharusnya setiap adanya yang meninggal, maka harta waris itu sudah dibagikan agar semua bisa merasakannya. Kebayang Bapak Ibu ya, ini harta banyak ini sebenarnya dari peninggalan ayah, tapi karena menunggu ibu, akhirnya ibunya lama pula ternyata meninggal ya. Nah, harta yang seharusnya sudah bisa dinikmati oleh sang anak ahli waris tidak dirasakannya. Dan qadarullah ternyata ada yang meninggal anaknya lebih dulu daripada ibunya. Nah, itu. Jadi bayang bagaimana akhirnya membuat eh, urutannya ya tadi satu eh, harta itu tidak dirasakan harta ayahnya jadinya. Jadi sebaiknya pandai-pandailah kita menyampaikan kepada ya orang tua kita kalau mungkin ibu yang ditinggalkan bahwa kita dalam Islam sudah memang seharusnya itu dibagikan, bukan ditahan sampai ibu ya meninggal juga. Nah, sebenarnya harta ibu sudah ada, dapat juga bagiannya, tinggal bagaimana mengaturnya. Nah, tapi kalau seandainya ini Ustaz, seandainya harta itu adalah harta dalam bentuk rumah besar. Nah, ini tentu tidak mungkin dibagi karena ibu masih tinggal di sana. Nah, kalau itu dari Ustadz bagaimana mungkin mengkondisikannya atau solusinya Ustadz? Ya, jadi prinsipnya begini ya. Jadi kalau untuk masalah teknis pembagian itu bisa dibicarakan di antara ahli waris ya. Jadi prinsip dasarnya harta itu adalah kepemilikan bersama di antara ahli waris. Kalau misalnya di dalamnya ada istri ya dari almarhum, kemudian mungkin ada anak-anak dan ahli waris yang lain, mungkin ibu kandungnya masih hidup dan yang lain sebagainya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi itu adalah kepemilikan bersama. Eh, Nah, tinggal nanti teknisnya saja dibicarakan ya. Mungkin masih ada harta yang lain, mungkin harta yang lain dulu yang dibagi, baru kemudian katakanlah rumah besar tadi. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk tertulis ya di atas kertas bahwa masing-masing ahli waris itu dibuatkan secara tertulis berapa haknya. Nah, ini penting supaya kalau ya, jadi pengalaman kami membantu pembagian waris di masyarakat, jadi ada pernah suatu kasus yang pernah kami bantu, eh, itu sampai sudah wafat beberapa ahli waris ya. Jadi ada orang tuanya wafat, ayahnya wafat, belum dibagi ya. Kemudian berikutnya ternyata eh, anak tertua laki-laki yang wafat lagi ya. Dan itu belum dibagi juga ya. Sampai kemudian akhirnya keluarga ini berkumpul, lalu kemudian kami sampaikan tentang bagaimana teknis membaginya ya secara hukum faraid dan direncanakan pekan depannya akan dibagi ya.
Nah, tapi ternyata menjelang pekan depan itu ternyata ibu yang meninggal ya, si ibu kandung meninggal. Nah, akhirnya kemudian ditunda lagi ya. Sampai akhirnya ditunggu tuh selesai kira-kira lebih dari 40 hari baru kemudian dibagikan lagi ya. Nah, yang terakhir ini memang sudah dibagikan ya di antara ahli waris. Jadi sudah tiga tiga mayit ya. Jadi bapak, kemudian anak laki-laki tertua dan istri. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini memang sudah semakin panjang rangkaiannya ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang apa namanya, kalau memang secara teknis masih sulit, yang penting batasan dari ahli waris masing-masing ahli waris itu sudah ditentukan ya. Sehingga dari batasan itulah yang kemudian menjadi bagian untuk diwariskan lagi ke bawahnya. Nah, gitu. Hmm. Nah, Oke, gitu, Pak baik. ya. Jadi Seperti itu. tetap harus dibuatkan Ustadz ya untuk ini. Ya, Oke, mungkin terakhir Ustadz, pertanyaan yang muncul juga ini dari kita. Kalau ayah wafat, nah ini untuk khusus kita bahas ayah tadi ya khusus. ya, Kalau ayah wafat, harta mana yang diwariskan? Nah itu Ustadz, sesuai dengan tema ya. kita. Jadi, oke, baik. Jadi kalau ditanya, lalu harta mana yang diwariskan? Jawabnya adalah kalau kita merujuk ke surah An-Nisa ayat 12, jadi disebutkan di awal itu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Jadi eh, harta yang diwariskan itu adalah harta miliknya mayit. Nah, jadi itu garis pokoknya ya. Jadi harta miliknya mayit. Nah, oleh karena itu maka sebelum harta dibagikan, biasanya setelah mayit itu wafat, kita lakukan dulu inventarisir harta ya. Jadi inventarisir harta peninggalan daripada almarhum. Baik itu harta bergerak, ya katakanlah ada kendaraan, ada emas, ada uang dan lain sebagainya. Kemudian ada harta tidak bergerak, katakanlah ada tanah, ya ada rumah, termasuk hak-hak finansial ya. Misalnya ada piutang atau masih ada harta pada orang lain. Nah, ini didata dulu semuanya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemisahan ya, pemisahan berdasarkan akad-akad yang berlangsung pada harta. Contohnya begini, di dalam harta miliknya mayit itu ternyata ada harta yang katakanlah dipinjem dari orang lain, maka itu dipulangkan ya. Kalau ada harta yang eh, di dalamnya itu dibeli dengan harta bersama orang lain, maka dipisahkan dulu mana milik orang lain. Bisa jadi kan dia beli suatu properti dengan menggabungkan harta dengan orang lain. Bisa teman atau bahkan mungkin dengan istri atau keluarga yang lain. Itu dipisahkan dulu kepemilikannya. Termasuk kalau ada harta yang mungkin sudah dihibahkan, ada harta yang sudah diwakafkan. Nah, itu dipisahkan dulu semuanya ya, dikembalikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, setelah sudah terpisah ya, mana harta yang bercampur, barulah kemudian hak-hak yang tadi ya, kewajiban seperti membayarkan hutang, membayarkan wasiat, termasuk membayarkan biaya pemakaman daripada jenazah. Lalu kemudian sisanya itu baru dibagikan sebagai harta waris. Jadi secara garis besar seperti itu, Pak Rahmat. Oke, baik. Oke, berarti udah terjawab semua Ustadz ya. Itu. Iya, oke baik. Nah, oke, baik. Kalau begitu kita. Oke, mungkin ada tambahan dari Ustadz sebelum kita bagikan ini ke berikutnya ke masyarakat, ke yang peserta. Saja untuk topik kita sudah terjawab semua Ustadz yaitu ketika Iya, ayah oke wafat baik. teman yang Iya, diwariskan iya. tadi ya. Iya, iya. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini eh, kira-kira nih langsung aja barangkali ya. Ada yang dari Bapak Ibu kami kasih kesempatan untuk membahas tema yang sama pada malam hari ini terlebih dahulu. Ada yang mau buka dipertanyakan silahkan. Langsung open mic aja nggak apa-apa Pak. Bu. Ini ada pesan tadi dari Bapak Ahmad Fatah.
Ahwan Oh, Ustadz yang di soal kolom masalah chat ya. apa, tolong di belajar lagi Ustadz. Belajar lah. Oh ya, oke, mungkin bisa ditanggapi ya. Oke. Oh, enggak. Iya, jadi mungkin Pak Ahmad Fatanya sudah keluar ya. Masih di apa nggak? Di Zoom nggak ya? Oh ya, sudah keluar. Oh, sudah keluar. Kalau ada mungkin bisa kita mintai Oke. apa dulu ya, mungkin bisa memberikan penjelasan Oke. maksud pertanyaannya. Tapi Baik. dari pertanyaan itu mungkin kita tangkap begini ya, maksudnya soal wafat tolong belajar lagi. Jadi tadi itu kita membahas bahwa ketika itu kan tadi kita bahas itu bahwa ketika ayah meninggal tidak perlu menunggu sampai misalnya waris itu ditunda pembagiannya, tidak perlu menunggu misalnya sampai ibu wafat lalu kemudian dibagikan. Nah, lalu kemudian muncul chat ini tadi ya seperti itu. Jadi maksudnya itu adalah bahwa kita itu ini karena ini berdasarkan pengalaman di lapangan ya bahwa masyarakat itu terkadang memang menunda pembagian waris karena masih segan dengan ibu yang masih hidup. Nah, itu memang biasa ya adabnya anak-anak kepada ibu. Nah, yang mungkin kita perlu tekankan itu adalah bagaimana memperjelas hak dari masing-masing ahli waris saja ya. Jadi kalau memang disepakati itu tidak dibagi itu diserahkan kepada ahli waris karena itu memang kepemilikan bersama. Yang perlu diantisipasi itu adalah ketika ternyata ada ahli waris lagi yang wafat ya. Jadi misalnya ternyata yang wafat berikutnya itu adalah anak. Bahkan boleh jadi anak mungkin dua atau tiga sudah wafat lebih dahulu lagi, setelah ayah baru kemudian ibu. Nah, perlu kita pahami ini nanti ke bawah harus jelas tuh. Kalau misalnya anaknya wafat, nah haknya itu kemana gitu ya. Nah, sebenarnya sih di ilmu faraid itu sudah ada ilmunya juga namanya munasakhot ya kan. Jadi ketika misalnya saya bahkan ini ada pernah membantu itu bahkan sampai 6 ya. Jadi dulu di masa kakek meninggal belum dibagi, lalu kemudian setelah itu ada anak beberapa yang wafat. Lalu baru kemudian ibunya. Setelah itu mungkin ada salah satu anak lagi sampai kemudian ada 6 ya. Jadi ada 6 orang yang sudah wafat, baru kemudian setelah wafatnya orang yang keenam baru akan dibagi waris. Dan di bawah sudah banyak cucu ya seperti itu. Jadi akhirnya kemudian pembagian waris itu sudah kalau kita buat bagannya itu udah sangat banyak ininya dan saling silang-silang ya. Jadi saling silang-silang penerimanya. Jadi satu ahli waris itu bisa menerima waris dari beberapa sumber, ya seperti itu. Nah ini yang apa namanya perlu kita antisipasi. Kenapa? Karena ilmu faraid itu kita pelajari salah satu tujuannya adalah mencegah ya, mencegah terjadinya ada ahli waris yang menggunakan atau mengambil yang bukan haknya. Nah, itu yang mau kita cegah ya. Sehingga jangan sampai di antara apa namanya ahli waris ada yang kemudian mengambil ternyata itu bukan haknya atau melebihi haknya. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya, Pak Rahmat. Jadi memang pembahasan kita ini Iya, baik. tentang orang yang apa namanya wafat itu ke situ arahnya ya, seperti itu. Bukan berarti kita itu apa namanya melawan takdir atau misalnya yang lain ya, tapi ke arah sana ininya pembahasannya. Baik. Terima kasih, Ustadz. Syukron. Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan kita ngobrol perihal, perihal ini bisa. Kalau tidak ada, boleh yang lain juga silakan. Tadi Ustadz katakan itu ada bahkan sampai berapa itu ke bawah ada banyak nggak akhirnya harus diselesaikan. Nah ini tentu kalau kita tidak memiliki ilmu faraid itu butuh ini Ustadz ya nggak bisa sembarangan Ustadz ya. Itu mau ada kasus Iya, munasahot betul. ya dengan cara itu belajar khusus lagi Ustadz ya. Iya, jadi memang kalau kita di Kava Waris Center nanti ada di training waris lanjutan ya. Jadi kalau di Kava Waris Center itu sebenarnya kita ada kurikulum pembelajaran waris baik yang dasar, baik dalam bentuk mentoring nantinya ataupun dalam bentuk training ya. Nah, dengan pembelajaran dasar itu pada umumnya insya Allah
eh, apa namanya peserta itu sudah bisa ya, sudah bisa membagikan, menghitung pembagian harta waris ya. Tapi nanti kita juga akan mengajarkan bagaimana menyelesaikan kalau ada kasus-kasus yang jarang terjadi. Kasus khusus ya kami sebut. Misalnya ada yang anak hasil zina misalnya, atau ada yang sudah wafat lebih dari satu ya. Atau bahkan mungkin ada ahli waris yang hilang misalnya gitu ya, seperti atau mungkin ada yang khunsa ya, kelamin ganda. Nah, itu semua itu kita bahas di lanjutan nantinya. Nah gitu Pak. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa kita itu perlu belajar Ustadz ya kalau untuk bisa lebih mantapnya ya supaya bisa menyelesaikan dan juga menyampaikan kepada keluarga ya kita ada ilmu waris, ada ilmu faraid ini yang bisa kita pelajari sebenarnya. Walaupun mungkin banyak orang menyampaikan ada kesulitan untuk belajar, tapi alhamdulillah ya di sini saya bersama Ustadz Isron ya dengan lembaga Kafah Waris Center ini mencoba membangun suatu sistem ya cara mudah belajar ilmu waris itu dengan teknik mind mapping. Nah, itu Bapak Ibu. Kebetulan saya seorang trainer, saya coba membagikan juga ya mengajak ya. Kenapa ini memudahkan? Karena tekniknya beda cara belajarnya. Tidak seperti umumnya dengan cara menghafal, ya membuat tabel satu-satu harus diingat dan lainnya. Nah, kita tidak. Nah, ini alhamdulillah kita sudah belajar baru saja selesai Bapak Ibu. Makanya di bulan Juli ini ya kemarin sempat tidak banyak acara kegiatan untuk yang biasanya kita adakan setelah selesai barulah ini kita selenggarakan acara ngopi waris ini. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, nanti silakan diketikkan. Nah, mungkin saya menyampaikan lagi beberapa hal bahwa training ini Bapak Ibu itu 5 kali pertemuan. Dan kapan lagi adanya? Insya Allah kalau nggak bulan depan, mungkin eh, next bulan ya, bulan berikutnya. Tapi karena baru selesai di bulan Juli nih Bapak Ibu. Jadi kemungkinan September ya atau Oktober nanti. Namun nanti akan kami update kepada Bapak Ibu. Namun kami ada juga yang membantu Bapak Ibu ingin belajar karena ada juga dengan kondisi keterbatasan waktu, tidak bisa Zoom 5 kali pertemuan, dan juga keterbatasan finansial, nggak bisa dengan biaya khusus yang seperti training, maka kami juga ada kelas mentoring, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang sedikit saya coba bagi dulu sebelum ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini eh, saya coba bagikan di mana ketika kita mau belajar, alhamdulillah banyak peserta yang sudah merasakan dan membuktikannya juga. Nah, salah satunya ini saya coba bagi. Nah, ini saya share dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini testimoni kali ini ya, testimoni dari salah satu peserta kita yang ikut training. Nah, ini mungkin kita bisa coba dengarkan terlebih dahulu bagaimana ketika kita yang ya berapa usia kita ini alhamdulillah nih seorang ibu yang sudah berusia 80 tahun tapi semangat luar biasa dan sangat menginspirasi apa yang disampaikannya ketika telah mengikuti pembelajaran bersama Kafawari Center. Kita coba dengarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetil. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar
ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya Ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu itu ya tadi semoga jadi ya inspirasi, jadi penyemangat kita untuk mau belajar. Nah di sini Bapak Ibu kami coba informasikan bahwa insya Allah kalau untuk belajar ada yang rutin ya setiap bulan tuh kalau tidak ada halangan maka kita akan mulai setiap tanggal 1 Bapak Ibu, yaitu kita ada kelas mentoring namanya. Nah seperti ini. Kelas mentoring ini Kelas mentoring ini insya Allah kita akan buka kembali di tanggal 1 Agustus. Nah, di mana pembelajaran kelas mentoring ini dia berdasarkan Bapak Ibu mendapatkan video yang akan dikirimkan langsung Japri. Nah, ini kita berikan selama 15 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 Agustus 2025. Di mana Bapak Ibu nanti akan mendapatkan lengkap ya tahap demi tahap untuk belajar ilmu faraid tersebut. Di mana setiap apa yang Bapak Ibu coba pembelajaran nanti, maka akan tetap ada bekal latihannya. Jadi, walaupun kita mentoring, kita tetap belajar dengan teknik mind mapping. Nah, di mana teknik mind mapping ini insya Allah bisa ingat seluruh ahli waris dan bagiannya tanpa perlu menghafal. Nah, kenapa? Karena tekniknya khusus Bapak Ibu. Nah, kemudian dibimbing dengan latihan dan ada praktek langsung. Jadi, ketika Bapak Ibu nanti akan mendapatkan modul latihannya, nah ada langsung modul pembelajarannya, nah maka ada latihannya langsung. Latihan untuk praktek artinya yang harus Bapak Ibu lakukan setiap harinya selama 15 hari. Nah, dibimbing oleh Ustadz Yusron langsung, ya praktis ilmu faraid. Nah, kemudian waktu belajar, inilah yang membantu Bapak Ibu yang mungkin punya kesibukan tidak bisa ikut 20 sekitar 1,5 jam ya kalau Zoom itu 5 kali pertemuan mungkin tidak bisa mengikutinya atau kesulitan kalau untuk ikut via Zoom dan lain-lainnya, maka inilah kesempatan dengan waktu belajar
fleksibel. Nah, bisa kapan saja. Kenapa? Karena kami akan memberikan modulnya itu setiap pagi, insya Allah. Dan Bapak Ibu mulai dari pagi itu udah bisa belajar. Atau mungkin agak kesiangan jam 10, atau mungkin jam istirahat jam 12, itu bisa. Atau mungkin nggak sempat juga sore, atau pulang kerja ya bagi yang bekerja, ya atau nggak sempat juga malam baru belajar, itu bisa. Nah, itu bisa disempatkan ya, yang penting ada kemauan untuk belajar, maka ambil waktu itu hanya sekitar lebih kurang 10 menit aja Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah menyelesaikan pembelajaran modulnya, baru kerjakan latihannya. Nah, yang ini juga kita membantu ya, banyak juga yang tentunya ya tidak bisa menjangkau kalau ikut training dengan biaya khusus, di mana kalau training kan lebih tinggi, maka kita berikan dengan mentoring ini dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, ini juga banyak ya sudah mahasiswa pelajar ini cocok ya untuk siapa saja sebenarnya cocok untuk masyarakat umum intinya yang mau belajar, maka ini tetap bisa dijadikan solusi. Nah, pembelajaran ini adalah via video yang akan kami berikan setiap harinya dan juga ada grup WhatsApp untuk kita bisa berkonsultasi atau Bapak Ibu mengirimkan latihannya. Dan juga ada Zoom nanti di mana untuk memastikan Bapak Ibu sudah bisa belum ya sampai hitung-hitungannya. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian ada grup WhatsApp juga. Ini yang tadi kita katakan untuk diskusi dan konsultasi di mana Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau memang ada kasus yang diterima di masyarakat, maka bisa digunakan grup tersebut. Nah, harga normalnya itu hanya 200.000, sangat murah Bapak Ibu. Bayangin kalau 200.000 dibagi 15 hari berapa ya itu ya. Nah, namun ini kan kita sudah buka lama dan mohon maaf keluar deh. Nah, kami sudah coba bagikan. Namun sekarang berapa sih biayanya kalau yang sekarang ini? Nah, kita coba berikan yang terbaik Bapak Ibu. Dari 200.000 pun kita kasih kesempatan ya. Kita sudah kirimkan di grup dan lainnya. Kalau mau ikut itu ada early bird pertama kemarin sampai 21 Juli itu hanya 97.000. Nah, sekarang harga harga early bird kedua yaitu 125.000. Ketika nanti sudah lewat waktunya, maka otomatis sistem, karena kita sudah tersistem, maka akan kembali ke 200.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau, pada malam hari ini, silakan langsung ketikkan HTTPS ini, atau garis miring mentoring waris, atau nanti saya akan kirimkan di chat. Nah, itu Bapak Ibu yang informasi yang bisa kami berikan sebelum kita lanjutkan tanya jawab atau diskusi setelah ini. Nah, jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi atau call saya atau WA di nomor 0853 5551 7722. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu masih juga ingin nanti mendapatkan info-info pembelajaran, silakan ada grup-grup yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau konsultasi atau diskusi di sini tidak bisa menjawab, insya Allah kami ada dalam Zoom juga dan juga di WAG. Nah, kalau seandainya nggak cukup juga ada konsultasi secara private, ini dengan agak profesional tentunya. Nah, itu saja mungkin informasinya. Ini sama seperti tadi, dan kita lanjutkan untuk diskusinya. Nah, ini sudah ada chat yang masuk, kita coba baca dulu ya. Oke, ini ada chat yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Kita lanjut Ustadz ya. Ya, Standby oke, Mas. siap. Oke, baik. Oke. Ini jawaban Assalamualaikum Ustaz. Yang mau saya tanyakan, apakah wasiat orang tua berlaku untuk pembagian warisan? Nah, ada tambahan lagi. Kemudian, apa hukumnya bagi ahli waris yang menunda pembagian harta warisan? Nah, ini masih seputar yang tadi nih. Di mana kedua orang tua sudah meninggal. Nah, ini apalagi sudah meninggal dua-dua ya. Alasannya takut harta warisan itu dijual karena ada ahli waris lainnya memiliki hutang. Nah, tak para Ustaz. Silakan. Oke, baik. Jadi Silakan. yang pertama, ya, eh, apakah wasiat orang tua berlaku untuk pembagian warisan? Nah, wasiat ini mungkin perlu kita lihat dulu ya. Jadi wasiat itu wasiat jadi wasiat itu ketentuannya kalau kita baca kita fikih secara umum garis besar ada dua ya. Yang pertama dari sisi jumlah. Jadi jumlah harta yang diwasiatkan itu maksimal sepertiga ya. Jadi asulusu wasulusu kasir. Jadi Nabi bersabda sepertiga saja ya maksimal. Sepertiga itu pun juga sudah banyak. Jadi yang wajib dilaksanakan itu maksimal sepertiga. Sehingga kalau orang tua berwasiat lebih dari sepertiga harta, maka itu membutuhkan persetujuan daripada ahli waris. Itu yang pertama dari sisi jumlah. Kemudian yang kedua dari sisi sasaran penerima wasiat.
Nah, jadi kalau penerima wasiatnya itu orang lain selain ahli waris, maka kalau memang jumlahnya tidak sampai sepertiga, nah itu dilaksanakan. Hukumnya wajib, wajib dilaksanakan. Itu sama dengan pemberian dari mayit kepada orang lain ya. Nah, cuman bedanya wasiat itu adalah pemberian kepada orang lain yang dikaitkan dengan kematian. Jadi pindahnya ke pemilikan itu setelah kematian daripada pemilik harta. Kenapa? Karena dia akan mengatakan harta ini saya berikan kepada si fulan setelah kematian saya. Atau kalau saya wafat, maka berikan harta saya misalnya sepertiga ke masjid, ya, misalnya seperti. Jadi pemberian itu dikaitkan dengan kematian. Nah, kalau penerimanya itu bagian daripada ahli waris, nah ini yang kemudian ada ketentuan tersendiri ya. Dalam hadis disebutkan innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menetapkan bagian daripada masing-masing ahli waris. Fala wasiyatah liwarisin. Maka tidak ada lagi yang namanya wasiat untuk ahli waris. Jadi seorang suami tidak perlu berwasiat kalau nanti meninggal istrinya dikasih berapa, anaknya dikasih berapa, atau ibu kandungnya dikasih berapa. Karena bagian mereka masing-masing sudah Allah yang menentukan. Di istri sudah ditentukan oleh Allah bisa dapat seperempat atau seperlapan. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ibu kandung itu bisa dapat sepertiga atau seperenam. Jadi Allah yang menentukan. Maka kata Nabi, fala wasiyatah liwarisin. Maka tidak ada lagi yang namanya wasiat untuk ahli waris. Jadi gitu ya, Ibu eh, Ewis ya dari Medan ya. Jadi ya tadi ya seperti itu ketentuan tentang wasiat. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya menunda pembagian harta waris di mana kedua orang tua sudah wafat? Alasannya takut harta waris itu dijual karena ada ahli waris lain yang memiliki hutang. Nah, justru eh, ini harus segera dibagi ya. Jadi apalagi kedua orang tua sudah wafat. Jadi segera ditentukan ya menurut hukum faraid bagian daripada masing-masing ahli waris. Nah, lalu kemudian kalau ada yang memiliki hutang atau memiliki kebutuhan dana, maka dia bisa menggunakan apa yang menjadi hak warisnya. Ya, misalnya anggap aja ada salah satu anak yang memiliki kebutuhan dana, mungkin untuk pendidikan atau untuk bayar utang atau untuk buka usaha. Nah, dia bisa menggunakan dana yang memang menjadi hak warisnya. Jadi dari haknya saja itu menjadi sesuatu yang boleh dia pergunakan untuk apa saja ya, baik untuk menyambung hidup ya atau biaya hidup, untuk mungkin biaya sekolah anak atau mungkin untuk bayar hutang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi justru ketika kedua orang tua sudah wafat, sudah saatnya lah disitulah saat yang tepat untuk segera menyampaikan hak masing-masing daripada ahli waris. Jadi kalau misalnya ada takut ada ahli warisnya nanti akan menjual harta waris, ya tentu saja dia tidak akan menjual semuanya, kan dia akan menjual sesuai dengan bagian haknya saja. Makanya ketika dilakukan pembagian secara faraid, disitulah ketahuan hak dari masing-masing ahli waris itu berapa. Jadi disampaikan saja kepada semua anggota daripada keluarga ya, sehingga dia akan memanfaatkan sesuai dengan hak warisnya. Nah Oke, gitu Pak ya. oke. Udah terjawab. Ya, semoga udah terjawab ya, Bu Is ya. Ya. Jadi itu memang yang sering juga memang. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ada satu lagi nih Ustaz dari Pak Soeharto. Bagaimana cara menjelaskan pada para ahli waris terkait perbedaan pembagian nah, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Sementara yang tertua perempuan dan paling dominan untuk menguasai warisan. Iya, jadi yang pertama yang membagi waris ini kan bukan kita ya. Yang membagi ini adalah pemilik harta itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Jadi Allah berwasiat kepada kita atau mensyariatkan ya bahwa ketika pembagian waris itu adalah lizzakari mislu hazil unsayain. Untuk laki-laki dia mendapatkan dua bagian daripada perempuan. Nah, kenapa laki-laki itu dua bagian daripada perempuan? Jawabnya yaitu hak Allah ya. Tapi kalau hikmah ya, jadi kalau kita tanya hikmahnya apa, itu nanti dikaitkan dengan tanggung jawab.
Jadi kalau laki-laki itu kan punya tanggung jawab, kewajiban menafkahi. Sementara perempuan dia yang dinafkahi. Jadi kalau misalnya laki-laki dapat dua bagian, tetapi dia wajib menafkahi ke empat arah. Ya. Siapa itu? Arah pertama adalah istrinya. Arah kedua adalah anak-anaknya. Arah ketiga siapa? Ibu kandungnya. Arah keempat siapa lagi? Saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi empat yang harus dia nafkahi, yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara perempuan, dia tidak wajib menafkahi siapapun. Seperti itu. Ya, bahkan dia, kalau belum menikah, dia dinafkahi oleh laki-laki. Ya. Baik saudara maupun orang tuanya. Seperti itu. Jadi di situ ininya ya. Jadi laki-laki itu mendapatkan bagian lebih besar, tetapi tanggung jawabnya juga lebih besar. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, laki-laki dapat dua, tapi keluarnya itu tadi empat arah. Ya, masuk dua, keluar empat. Perempuan dapat satu, tetapi tidak wajib mengeluarkan ke siapapun, ya kan? Untuk dia sendiri. Seperti itu. Nah, kira-kira mana lebih ini ya, lebih 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 fair kalau saya mau dilebihkan lebih fair. Ya, jadi jangan cuma dilihat pemasukannya ya, lihat juga pengeluaran dan tanggung jawabnya. Nah, gitu. Saya kembalikan ke Pak Oke, Rahmat. sudah siap. Oke, sudah terjawab semoga Pak ya. Jika masih ada, boleh Bapak Ibu, boleh di open mic atau di chat. Wah, ini masuk di chat nih malam ini yang banyak sepertinya Ustaz. Oke, kita bacakan dari Pak Doni. Assalamualaikum. Bagaimana perhitungan waris ketika anak meninggal terlebih dahulu, sementara yang ada ibu dan anak perempuan serta menantu wanita. Anak total 4, 2 laki dan 2 perempuan. Dua anak laki-laki yang meninggal duluan. Nah, untuk pembagian waris, terutama ibu, itu berapa bagian dari total warisan atau setelah dibagi ke anak-anaknya? Sukron. Oke, baik. Jadi kalau yang seperti ini memang butuh penjelasan secara teknis ya, karena malam ini kita ngobrol perkara waris, jadi sengaja kita tidak tidak menggunakan penjelasan secara tertulis ya, seperti itu. Nanti Fasilitasnya mungkin nggak kita, lengkap juga Ustaz ya, toolsnya iya, ya. biasanya di Mungkin belakang saya ini dijelaskan aja papan Mas tulis ini ya. yang kimnya. Nah, tapi secara sebagai gambarannya itu adalah saya sambil baca ininya ya, kolom chatnya. eh Ketika anak meninggal terlebih dahulu, mungkin meninggal terlebih dahulu daripada bapak ya, ya, atau ibu ya. Sementara yang ada ibu dan anak perempuan serta menantu wanita. Anak total 4, 2 laki-laki dan perempuan, 2 anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu. Untuk pembagian waris terutama ibu itu berapa bagian dari total warisan setelah dibagi ke anak-anaknya. Jadi prinsipnya begini, kalau sudah ada beberapa orang yang wafat, maka kita lakukan urutan kematian. Jadi waris itu diselesaikan satu persatu. Jadi mungkin yang pertama meninggal siapa? Itu Misalnya yang ada pertama info Ustaz, meninggal Bapak itu, sudah meninggal sebelumnya katanya. ya, misalnya yang pertama meninggal bapak. Nah, kita jadikan bapak itu sebagai mayit yang pertama. Nah, kita buat simulasi. Jadi harta itu kan harusnya dibagi begitu meninggalnya mayit atau almarhum. Nah, kita buat simulasi dulu. Mayit pertama bapak. Ahli warisnya yang hidup ketika itu siapa? Misalnya ibu. Baru kemudian anak-anaknya. Berarti ibu, istrinya itu dapat seperlapan. Nanti anak-anaknya dapat sisa. Laki-laki banding perempuan 2 banding 1. Nah, kemudian kita urut lagi. Mayit yang kedua siapa? Mayit yang kedua misalnya salah satu anak laki-laki. Nah, salah satu anak laki-laki ini ketika dia meninggal, berarti ibu kandungnya masih hidup, dapat 1/6, kemudian mungkin ada istri, ya, lalu kemudian ada anak. Kalau ada istri ada anak, berarti istrinya 1/8, anak-anaknya nanti kita lihat ada laki-laki atau perempuan. Kalau tidak ada anak laki-laki, berarti saudaranya itu dapat hak waris. Nah, kemudian berikutnya kita urut lagi, mayat ketiga siapa? Ayat ketiga misalnya salah satu anak laki-laki lagi. Dan seterusnya begitu ya. Kita urut seperti itu sampai dengan siapa yang terakhir meninggal. Nah, nanti setelah selesai siapa yang terakhir meninggal baru kita jumlahkan bagian dari masing-masing ahli waris. Kenapa? Karena kalau kasus seperti ini
satu ahli waris itu bisa jadi dapat harta dari beberapa sumber. Bisa dapat harta dari ayah, dari ibu, dan dari saudara. Ya, seperti itu. Baru kita jumlahkan bagian daripada masing-masing. Nah, seperti itu. Nanti memang kalau memang Pak Doni ingin apa penjelasan secara detail, mungkin bisa ikut konsultasi biasanya di minggu pertama ya Pak Rahmat ya, konsultasi yang kita Ya, konsultasi khusus membahas masalah-masalah waris. Tapi kalau ingin dilayani secara privat, mungkin bisa menghubungi Pak Rahmat nanti bisa kita konsultasi secara privat. Jadi memang kita akan bahas khusus masalahnya Pak Doni ya. Nanti kalau butuh penyelesaian secara tertulis bisa juga kita buatkan secara tertulis. Nah gitu ya. oke. Semoga sudah membantu. Ya, Jadi, sama-sama Pak. ya, oke, siap, scrum. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita karena kita cuma ngobrol, jadi Ustaz juga tidak membawa fasilitas lengkap seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu kan kalau kita ada seminar atau kita webinar sekalipun, nah itu kan Ustaz masih ada di layar monitor atau pakai alat di apa tabletnya ya. Nah, kalaupun di papan tulis gitu ya. Nah, ini kebetulan kita memang ngobrol-ngobrol aja. Nah, insya Allah kalau untuk apa namanya? Kalau konsultasi, adakah Kapolri Center sediakan? Insya Allah ada. Itu rutin setiap bulannya di pekan pertama. Jadi nanti tunggu aja Pak di grup. Udah masuk grup belum ya? Nah, bagi Bapak Ibu yang mau apa dapatkan informasi-informasi yang terkini, itu ada dalam grup Kafawari Center. Ntar saya coba kasih di sini. Nah, itu insya Allah di minggu pertama setiap bulannya. Nah, kemudian minggu kedua, tiga itu tergantung apa yang akan diberikan nanti kami umumkan juga. Maaf. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu mau private atau penyelesaian khusus, ini bisa kami bantu langsung antara Kava Waris Center dengan ahli waris. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mau menyelesaikannya tidak bersama orang lain supaya ini privasi ya. Harta warisnya berapapun kita langsung bisa bantu sehingga terlihat berapa dapat bagian-bagian masing-masing. Apalagi kalau sudah ada yang wafat duluan, maka itu nggak bisa dalam satu penyelesaian dalam satu waktu itu karena harus diurut dari mana dulu yang tadi yang wafat. Nah, wafat yang pertama, kemudian ada lagi wafat berikutnya itu dibagi Pak. Jadi Bapak Ibu inilah yang kita perlu perhatikan itu betul-betul dirunut lagi gitu pembagian warisnya. Jadi berapa jatah anak laki-laki anak perempuannya itu betul-betul kita coba berikan dan kalau tidak punya anak bagaimana kita coba bantu untuk penyelesaiannya. Mungkin itu. Ya. Informasi dari kami mungkin sudah cukup, Bapak Ibu. Kami buka terakhir satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Masih ada? Oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Ustadz. Ada yang mau disampaikan, Ustadz? Tafadhol. Ya, baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah apa ya ngobrol tentang perkara waris. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, persoalan waris ini adalah salah satu yang diwasiatkan oleh Nabi. Jadi Nabi SAW ada berwasiat kepada kita semua, ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nasa. Jadi hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid ini adalah setengah daripada ilmu. Wahwa yunsa. Ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Inilah ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari umatku di akhir zaman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, sudah selayaknya lah kita sebagai seorang muslim menyambut daripada wasiat Nabi ini ya. Jadi di akhir zaman ini semoga kita termasuk bagian daripada orang yang berupaya untuk mempelajari ilmu ini ya sebelum ilmu ini dicabut oleh Allah. Dan kalaupun nanti Allah sudah mencabut ilmu ini, semoga kita termasuk bagian dari orang yang sudah mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Terlebih lagi kita niatkan bahwa ketika mempelajari ilmu ini kita ingin membantu masyarakat ya menyelesaikan persoalan waris, dan juga seperti yang disebutkan dalam fikih bahwa ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya
di kampung kita, di daerah kita, di kabupaten kita itu wajib ada orang yang harus bisa ilmu faraid. Dan ketika kita menjadi orang yang bisa tersebut, maka kitalah yang istilahnya itu mengangkat dosa satu kampung di wilayah kita. Nah, tentu saja ini adalah pahala yang sangat besar bagi kita dan menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk belajar ilmu faraid. Ya, alhamdulillah Kava Waris Center sedang membuka ya kesempatan bagi kita, khususnya bagi Bapak Ibu mungkin yang sibuk bekerja, ya, sibuk kuliah, sibuk ngantor. Nah, ini kita buat program yang dibuat apa namanya santai mungkin karena cukup belajar 10 sampai 15 menit per hari dalam bentuk video harian yang kita kirimkan dan juga ada latihan. Nah, nanti juga ada pertemuan Zoom insya Allah yang akan diberikan sekitar 2 kali ya dalam program 15 hari belajar ilmu waris dalam bentuk mentoring ya. Selain itu nanti juga kita akan ada training insya Allah. Nah, mungkin itu Pak Rahmat saya kembalikan Pak Baik. Rahmat. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilafan, kekurangan dalam penyampaian ini. Kita mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi. Semoga Bapak Ibu bisa ambil kesempatan. Kalau mau ikut yang lebih langsung belajar tatap muka sama Ustadz tadi di training ya, Insya Allah kita akan informasikan juga dalam grup nanti. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini sama-sama membacakan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Sekali lagi ilaik. kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, syukur Bapak Ibu semuanya. Ya, Sampai ketemu lagi sama-sama di Pak Rahmat. event berikutnya ya. Kita tutup.